Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Di Kumis. Kali ini Pak Di Kumis akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari subscriber yang setia kepada Pak Di Kumis, ya. Dan sebelum menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari subscriber Pak Di, jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan share serta pukul itu lonceng notifikasi biar padanya semangat untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita. Dan jangan lupa untuk mengenai obat herbalnya, di situ tinggal klik di profil Padi, di situ ada semua ya herbal-herbalnya di situ. Tinggal dicari mengenai herbalnya, terus dibuat dan diminum sesuai aturan, ya. Oke, selamat menyaksikan. Padi akan menjawab semuanya. Tolong setiap Padi mengasih edukasi atau tutorial terapi mandiri di rumah, perhatikan secara baik-baik, jangan sampai salah. Nanti kalau salah tidak akan menghasilkan terapi yang maksimal dan tidak akan terasa nyaman di tubuh. Oke, selamat menyaksikan. Oke, pertanyaan pertama dari mana? Oke, untuk pertanyaan pertama dari Kasiono. Asam urat kolesterol Pak D, pijatnya di mana? Kami dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi, siapa namanya? Kasiono. Oke, perhatikan asam urat dan kolesterol, ya. Kalau asam urat itu biasanya di daerah sini kalau kita pencet walau dengan satu jari, di sini itu sakit. Nah, sini sakit, panas ini. Ini di sini. Ini kalau pencet kayak gini itu sakit, panas, ya. Nah, cara terapinya itu di bawah dengkul, di bawah dengkul ini. Nah, di sini ini kan biasanya ada pembengkakan. Nah, di sini kita mainkan, ya. Terus kita mainkan di sini, ya. Ya, di sini mainkan. Terus sampai benar-benar itu terasa nyaman di sini. Untuk penterapiannya, Pak disarankan jangan terlalu dipencet dulu karena di sini akan terasa sakit, ya. Tapi kita relaksasi dulu. Terus sudah direlaksasi, nanti di sini itu baru ada penekanan level 2. Nah, tekan dikit sampai sakitnya terasa berkurang, baru nanti yang ketiga. Terus di sini dimainkan, ya. Nah, sudah itu, ini asam urat, ya. Awas, hati-hati asam urat jangan pernah diurut, ya. Nah, sudah itu, ambil 5 jari dari sini. 5 jari dari sini. Nah, di sini nanti terasa sakit. Sakitnya luar biasa. Nah, ini kita mainkan, ya. Terus dimainkan gini. Ya, terus dimainkan. Ya, terus dimainkan kayak gitu, ya, sampai itu benar-benar terasa sakitnya berkurang atau hilang sama sekali. Nah, itu untuk apa namanya tuh ramuannya dan segala macam itu lihat di profil Pak D. Silakan klik di situ ada untuk ramuan kolesterol dan asam urat. Kolesterol itu apa namanya tuh, kalau di terapi mandiri memang agak susah karena harus di bagian belakang, ya, karena itu agak susah. Jadi atau bisa juga terapinya tuh kayak gini, duduknya kalau bisa kayak Pak D. Nih, maaf ya, Pak D harus pakai celana pendek karena untuk mengasih tutorialnya tuh biar gampang. Kita duduknya kayak gini. Nah, ini bisa. Nah, duduknya kayak gini. Ini tekan, ini rata, ini nggak ada lubang nih, ya. Nah, ini bisa dikeplak. Nah, dikeplakin, ya, terus kayak gitu. Cuma kalau nggak bisa, ya jangan dipaksa karena itu terasa sakit sekali, luar biasa itu sakitnya. Nah, kalau untuk herbalnya, silakan klik di profil itu, ya. Untuk si siapa namanya? Kasiono dari Banyuwangi. Ya. Nah, silakan ya, Kasiono. Selamat mencoba. Semoga
apa yang dirasakan itu bisa berkurang atau hilang sama sekali. Oke, kita lanjut komentar dari Muhammad Irfan. Pak, request buat kaki susah jalan bagian bawah pupu itu gimana ya, mohon dibantu. Untuk kaki susah jalan, ya, untuk kaki susah jalan itu bisa kita terapi mandiri bagian bawah pupu. Bagian bawah pupu itu telapak ya. Itu terapinya, lihat, ini ada 4 jari, 5 jari, ini kita pencet bagian bawah sini, ya. Ini kita pencet dulu, di sini tuh terasa sakitnya luar biasa, ya. Nah, di sini. Kalau memang terasa sakit, kalau memang di situ terasa sakit, mencetnya jangan terlalu kuat dulu, ya. Kita mencetnya itu harus benar-benar direlaksasi dulu, ya, pelan-pelan dulu, direlaksasi dulu, terus, ya. Nah, nanti kalau sudah mulai berkurang, boleh baru ada penekanan, ditekan, ini ya, terus ditekan yang kuat. Nah, sudah itu di sini diurut, nih dari sini nih, ini diurut, ya, ini diurut, ya, 5 menit sampai 10 menit, ini diurut, pakai minyak ya. Nah, sini diurut terus sininya juga diurut. Nah, ya, nah sudah itu nanti di sini ini ada tulang nih, ini ada tulang. Nah, ini ada otot besar, ini kita pencet urut. Nah, pencet urut terus kayak gitu, ya, pencet urut terus, sini juga nih diurut 5 sampai 10 menit, ya, diurut sini. Nah, sampai sini. Nah, sampai sini ya. Sudah itu dari sini kita pencet, kalau ada sini terasa sakit, berhenti dulu, kita mainkan. Terus mainkan dulu, kual-kual dulu. Di sini juga sama. Kalau di sini udah terasa sakit, stop, terus kita mainkan. Nah, sudah itu nanti dari sini ini kita keplakin. 41 kali. Terus di sini. Nah, di sini dikeplak, ya. Nah, sini terus 41 kali sampai sini. Ini 41 kali, ya. Dari sini ke sini terus sampai sini tuh 41 kali. Dari sini ke sini terus sampai sini 41 kali. Lakukan itu secara rutin, ya, dengan penuh kesabaran, terus dengan penuh keyakinan, ya. Nah, itu nanti akan terasa semua efeknya, ya. Lakukan itu secara rutin, oke? Selamat mencoba. Nah, untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, nah, subscriber pada yang setia, pada setiap terapi atau melakukan urut terapi itu, pada selalu menggunakan minyak kelapa asli, ya. Karena minyak kelapa asli itu sangat berkhasiat. Boleh dicampurkan minyak hangat lainnya, misalnya GPU, ya, atau minyak hangat lainnya, boleh. Atau mau minyak kelapa asli juga, nggak dicampur apa-apa, boleh. Ini sangat berkhasiat minyak kelapa asli, tapi minyak kelapa asli, ya. Oke. Dan kalau ada saudara-saudara kita yang membutuhkan minyak kelapa asli, boleh diklik di situ, ya, atau mau pesan di situ ada, ya, tinggal diklik di situ. Nah, di situ juga nanti ada yang namanya gelas untuk menyaring herbal yang kita bikin. Jadi kita nggak perlu lagi menyiapkan penyaringnya. Di situ ada gelas dan di situ ada penyaringnya. Itu kita tinggal tuangkan saja. Nanti kalau ada sisa herbalnya itu saringnya tinggal kita angkat. Nah, kalau butuh itu tinggal pesan di situ aja, ya. Oke? Oke, kita lanjut lagi dari komentar Nawia Ade. Pak, jika punggung sakit, kaki sakit, caranya gimana?
punggung sakit, kaki sakit. Kaki sakit, punggung sakit, ya. Nih, kaki sakit. Nah, di sini ini pencet dulu. Ya, kaki sakit. Ya, pencet di sini, terus kita mainkan. Oke. Nah, kalau ini kita ketemu di sini, kalau sakit itu kita mainkan dulu. Kalau ketemu sakitnya ya, sudah tuh turun ke bawah. Nah, di sini nanti akan ketemu sakit kalau untuk bagian kaki ini. Sakit. Ini kita mainkan di sini. Ya, kita mainkan dulu terus sampai benar-benar terasa sakitnya itu hilang, ya. Di sini berkurang atau hilang di sini nih. Ya. Kalau misalnya sehari itu tidak hilang, bisa dilakukan besok lagi sampai benar-benar itu terasa hilang. Dan pengurutannya saya ingatkan lagi, jangan terlalu ditekan dulu, tapi kita relaksasi dulu, ya. Maksudnya biar peredaran darahnya, sarafnya, ototnya yang sakit itu bisa terasa kendor dan nyaman di situ. Nah, nanti baru ada penekanan. Sudah itu ini tulang. Nanti ini tekan, tertarik, ya. Boleh kayak gini, boleh kayak gini. Nih, ini kan ada otot besar sini nih. Nah, tumbuh-tumbuhan tulang, ya, terus sampai ke bawah di sini tuh. Nah, sudah itu ini bagian sini. Bagian sini pakai minyak ya, ini pakai jempol, lihat. Ah, dimainkan. Tuh di sini. Ini ada otot besar nih, kita mainkan terus di sini nih, ya. Nah, selesai dari situ, ini ambil 5 jari. Nah, ini kita mainkan di sini. Ini ada otot besar. Ini kita pencet. Nah, dipencet sampai ketemu otot besar, terus kita mainkan, terus mainkan di sini terus, ya, dikual-kual sampai itu benar-benar rasa sakitnya hilang atau berkurang, ya. Terus di sini, nah sini terus sampai sini, ya. Nah, sudah itu nanti ini tuh diurut, ini dari sini ke sini tuh diurut, terus lalu terus 5 sampai 10 menit nih diurut nih. Sini diurut, ya. Nah, selesai ini diurut, terus ini dari pinggang tangan harus kayak gini ya. Perhatikan baik-baik, tangan harus kayak gini, jangan lurus, harus kayak gini. Keplak 41 kali, ya. Nah, terus lakukan, ya, 41 kali di sini. Lakukan itu ya. Ini untuk siapa ini? Nawiyah dari? Nggak tahu dari mana. Oh, ini untuk Nawiyah ya. Dari mananya saya kurang tahu daerah mana, tapi itu untuk Nawiyah. Lakukan itu ya secara kontinu, ya, jangan pernah menyerah. Dan kalau misalnya butuh herbalnya itu di situ tinggal klik, di profil padi itu ada semua situ herbalnya, tinggal pilih ya sesuai dengan kebutuhannya. Selamat mencoba. Oke, kita lanjut lagi komentar dari Bamsan. Assalamualaikum Pak D, saya sakit leher sampai lengan. Digerakkan sakit Pak D, cara terapinya gimana? Leher. Ya. Untuk leher, misal sakit, digerakkan sakit sampai ke tangan. Perhatikan baik-baik cara terapinya. Ya. Dari Bamsan, ya, dari Bamsan. Perhatikan baik-baik caranya, jangan sampai salah. Nanti kalau salah tidak akan menghasilkan dengan maksimal, ya. Bukannya hilang tapi malah nambah sakitnya. Oke, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Nih lihat, tangan ini dilemaskan ya. Tolong tangan ini dilemaskan, jangan dikencengin. Kalau dikencengin nanti susah kita mencet. Di sini ini lemaskan. Ini kawal-kawal nih. Ya. Nah, ini pencet dari bawah kelek sini. Nah, pencet, tarik sampai ketemu rasa sakitnya. Benar-benar sakit itu di situ. Ya. Nah, ini pencet, tarik. Ini pencet, tarik. Pencet lagi, tarik. Pencet lagi, tarik. Terus kayak gini. Pencet, tarik.
ya, pencet tarik di sini. Nah, terus ini ya, pencet tarik di sini nih. Terus, di sini dipencet ditarik, pencet tarik, pencet tarik sini ya. Nah, lakukan itu ya sampai benar-benar terasa sakitnya hilang di daerah situ. Oke. Nah, sudah itu bagian pundak, bagian sini ya. Ya, biar lehernya terasa nyaman. Duduknya kayak gini ya. Ini megang. Badan tegak lurus badan. Jangan bungkuk kayak gini, tegak lurus. Sudah, ini kepala. Kepala itu kepalanya yang miring, tapi dilemesin, kepalanya benar-benar dilemesin. Jangan tegang. Ini tarik. Nah, nanti kalau ditarik itu pasti akan berbunyi ketak di situ. Nah, kita tarik terus ini. Ya, hitung 17 kali ya. Hitung 17 kali. Nah, selesai. Bagian leher belakang. Nah, ini kita pencet sini. Ya, pencet. Nah, hitung 17 kali. Nah, dipencet gini, hitung 17 kali. 1, 2, 17 kali. Kanan juga dari sini, tarik. Ya, 17 kali. Ya, tekan sini terus. 17 kali. Sudah itu, bagian belakang. Pakai minyak ya, pakai minyak. Nih, tekan sekuat tenaga di sini. Pakai minyak. Tarik ke depan. 17 kali. Dari sini. Tekan sekuat tenaga. Tarik. Ya. Terus kayak gitu. Tekan ya. Nah, sebanyak 17 kali. Oke, selesai. Dari situ tangan harus kayak gini, lihat untuk keplaknya di sini. Nah, ya, terus sampai sini, terus dikeplak. Ya. Nah, di sini dikeplak terus. Nah, sampai sini, ya, dikeplak. Nah, hitung 41 kali. Sudah tuh angkat tangannya bagian kelek, dan ya, bagian kelek, keplak 41 kali. Oke, dikeplak kayak gitu. Oke, dari siapa namanya? Bamsan. Ya, silakan dicoba. Misalnya butuh herbalnya itu silakan klik di profil Pak D, di situ ada semua. Oke, selamat mencoba. Oke, kita lanjut lagi komentar dari Mukri Muslim. Stroke sebelah kanan Pak D. Mukri Muslim, stroke sebelah kanan. Oke, lihat terapi untuk stroke ya dari kanan itu boleh pakai terapi keplak itu secara rutin ya, secara kontinu sampai benar-benar itu terasa nyaman. Nah, untuk awal mula terapinya itu ya, ini kita kasih minyak, terus ini kita pencet. Nah, ini akan bergerak dia di sini nih. Di sini nih akan semua bergerak. Oke, selesai di sini 5-10 menit terapinya di sini. Sudah tuh ini diangkat. Ini ada otot besar sini. Ini otot besar di sini. Nah, ini kita mainkan. Nah, kayak gitu. Terus dipencet ya di sini sampai sini terus. Ini terus kita pencet ini. Nah, sampai benar-benar jari ini bergerak. Nah, lihat jari-jari ini bergerak ya, tuh bergerak. Tuh di sini juga nih ya, daerah sini lihat. Tuh ya. Kita mainkan terus sampai ke atas. Ya, di sini tuh dia bergerak tuh. Tuh main, dia bermain nanti jari-jarinya ya, terapinya kayak gitu ya. Nah, sudah itu ini boleh ini kita keplak nih, ini kita keplak ya, 5-10 menit dikeplak itu. Di sini terus ini ya sampai ke sini ya, 5-10 menit. Kalau orang stroke itu biasanya kalau dikeplak kayak gini dia akan gerak di sini tuh, gini-gini dia. Dia pasti gitu-gitu nanti dikeplak. Itu karena apa? Karena refleks dari sarafnya itu ya. Nah, itu terus dikeplak. Kaki juga semua boleh dikeplak dari ujung jari ya sampai sini, terus sampai sini. Nah, sampai sini. Terus lakukan di sini ya, sini. Dikeplak sini terus, sini, di sini terus sampai sini dikeplak ya. Nah, misalnya mau sebelah dulu dari sini ke sini, terus sini
Sini ya, dikeplak. Tangan harus begini kalau ngeplak. Jangan rata, tapi gini. Plaknya ya. Nah, terus. Nah, ini nanti sebelahnya dari sini, dari ujung jari, terus sampai ke sini naik, sampai ke sini naik, sampai ke sini. Nah, terus dikeplak ya. Nah, terus nanti kalau sudah dikeplak ya, nah di sini ini tulang, ini ada otot besar, nah ini kita pencet, dorong. Nah, terus ini dong, terus di sini juga dorong sampai sini. Nih dari sini ke sini dorong ya sampai sini. Jatuh sini, dari sini ini kita urut. Nah, terus kayak gitu ya. Ah, terus sampai sini. Ini diurut. Sini didorong begini. Kalau di sini ada terasa sakit, mainkan dulu. Terus kayak gitu. Nah, boleh pakai ini, boleh kayak gini, boleh ya, misalnya gini, ini boleh. Nah, kalau ada terasa sakit berhenti, mainkan dulu, kual ya. Nah, itu lakukan itu sesering mungkin ya, secara kontinu, jangan pernah menyerah. Yang penting lakukan itu dengan penuh keyakinan ya, nanti semua itu akan terasa nyaman. Oke. Dan jangan lupa kalau pagi lakukan jalan pagi, olahraga pagi, digerakkan, dimainkan tangannya, kakinya, olahraga pagi itu yang ringan-ringan. Dan jalan pagi itu jangan pakai alas kaki, sendal atau sepatu ya, harus benar-benar itu nyeker ya. Lakukan itu setiap hari. Selamat mencoba. Oke, kita lanjut lagi untuk komentar dari Sawiyadi. Untuk bokong sampai kaki, kesemutan dan kebas, bagaimana cara menghilangkan, atau yang dipijit bagaimana Pak D? Terima kasih. Untuk yang kebas, semutan, ini ada 5 jari. Oke, kita pencet dari jempol dulu. Bagian sini ya, bukan bagian atasnya, bagian sini ya. Nah, itu kalau dipencet rasanya sakitnya bukan main di sini. Kalau yang punya keluhan di kaki atau di pinggang ya, di sini itu sakitnya bukan main. Nah, ini kita pencet, mainkan, kita pencet terus mainkan. Di sini juga kita pencet lagi, mainkan lagi, goyang-goyang. Sini juga ya. Kalau memang itu terasa sakit, jangan terlalu ditekan, tapi pelan-pelan, lakukan secara kontinu ya. Di sini, di sini itu sakitnya luar biasa di situ. Oke. Nah, sudah itu, ini daerah sini ini kita mainkan. Nah, pakai minyak. Nah, di sini terus mainkan di sini ya. Oke, lakukan itu. Nah, sudah itu, ini tulang, ini otot besar, pakai minyak, pencet di sini, pencet sampai ke dalam. Nah, sudah dipencet, ini didorong. Nah, ini pencet, ini dorong. Nah, lakukan itu terus, pencet nih, dorong ya. Sampai sini nih. Nah, ini. Nah, kalau misalnya susah ngurut kayak gini, di gini bisa juga, bisa. Nah, lakukan kayak gini juga bisa, tapi ditekan ya, terus sini ya. Nah, tumburkan ke tulang sini. Nanti sini tuh terasa kesetrum di sini nih. Bagian sini kalau dipencet itu, di sini kayak kesetrum ya. Sudah tuh, di sini ambil 5 jari, ini mainkan, temuin di sini otot besar, ada terasa sakit sekali di sini. Nah, ini kita mainkan. Terus kita mainkan di situ, terus ini ya, terus ke sini, terus. Nah, selesai, bokong nih duduknya miring kayak gini. Nih kita tangan kayak gini ya, jangan lurus gini, ini keplak. Dikeplak ya. Ini dikeplak sebanyak 41 kali. Terus di sini dikeplak. Oke. Ini dikeplak. 41 kali. Sini keplak lagi. Nah, 41 kali, terus sampai sini ya. Lakukan itu secara kontinu, jangan pernah menyerah ya, dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan nanti di kaki atau di bokong itu akan terasa nyaman. Oke, selamat mencoba. Untuk masalah herbal, silakan klik di profil Pak D, itu ada, tinggal pilih. Oke, kita lanjut lagi dari komentar Mbah Gundul. Assalamualaikum Pak D, komennya Pak, ramuan asam lambung apa Pak Kumis? Dari Mbah Gundul.
ramuan asam lambung, terapinya juga ya. Ramuan asam lambung di situ di profil Pak di situ ada ramuannya ya. Asam lambung sudah tuh di situ juga dikasih keterangan cara membuatnya, sudah tuh dikasih juga keterangan minumnya ya. Di situ tinggal klik di profil Pak D itu, atau ini Pak D kasih tahu juga boleh. Ramuannya tuh ambil serai 3 batang, terus laos ya, laos itu sebesar 3 jari ya. Sudah itu kunyit sebanyak 2 ruas. Oke. Nah, itu bahan diiris, sudah itu direbus dengan 3 gelas air menjadi 1 gelas air. Diminumnya lagi hangat kuku, diminumnya sebelum tidur. Sebelum tidur kita minum itu, sudah tuh bangun tidur. Sebelum kita makan apa-apa, minum ramuan itu. Dan ramuan itu dibuatnya tidak boleh diulang. Misalnya rebusan malam, direbus lagi pagi, itu nggak bisa. Itu direbusnya yang untuk rebusan malam, yang untuk rebusan pagi. Jadi kita buat siapkan itu 2 tempat ya, 2 tempat. Ramuannya sama tapi kita bikin 2 tempat dalam di mangkok ya. Ini mangkok ini untuk malam, mangkok ini untuk pagi direbusnya. Oke, diminum itu secara teratur ya, sampai benar-benar itu lambungnya terasa nyaman. Itu nanti akan terasa biasanya hitungan di 5 hari ke depan itu mulai terasa ya, di perut itu mulai terasa nanti itu ya, terasa nyaman atau ada perbedaan lah dari sebelum minum ramuan itu ya. Selamat mencoba ya, dilakukan secara kontinu ya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan di perutnya terasa nyaman. 3. Ya, siapa selanjutnya lagi? Oke, kita lanjut dari Yeni Aryani. Saya dari Singapura, Pak D. Keluhannya asam lambung dan vertigo, Pak D. Dan alamatnya mohon Pak D, di mana alamatnya tolong dibalas. Makasih. Untuk siapa namanya? Yeni. Untuk Yeni Aryani dari Singapura ya. Untuk terapi asam lambung tolong diperhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Nanti kalau salah tidak akan menghasilkan secara maksimal ya, dan tidak ada efeknya. Oke. Lihat, perhatikan baik-baik untuk asam lambung. Ini ada tulang di sini, nih tulang. Nah, di sini boleh tangan 2 kita mencetnya gini. Ini di sini nanti terasa sakit orang punya penyakit asam lambung. Sakitnya bukan main di sini, dari pangkal sini ya. Itu sakitnya bukan main. Ini kita pencet, kita mainkan. Nah, ya. Di sini juga kita pencet, kita mainkan. Terus 3 titik di sini ya. Lihat. Ini, sini ya. 3 titik itu. Kita pencet kanan kiri sama. Atau misalnya ini kita pencet pakai minyak ya, kita pencet, ini kita dorong. Nah ya, ini kita pencet, ini kita dorong. Oke, terus lakukan itu ya secara rutin ya, secara kontinu, jangan pernah menyerah sampai itu benar-benar terasa nyaman. Kalau untuk terapinya diusahakan jangan terlalu ditekan dulu. Kita bikin direlaksasi dulu ya. Nah, maksudnya direlaksasi itu biar semua saraf-sarafnya, otot-ototnya, peredaran darahnya semuanya lancar ya. Kalau kita langsung pencet itu terasa sakitnya bukan main, pasti nggak tahan ya, terasa sakitnya bukan main. Oke, dua-duanya kanan kiri sama kita mainkan gitu, kita terapinya kayak gitu ya. Nah, sudah tuh telapak tangan, ini bagian sini nih
Ini telapak tangan bagian sini. Ini kita pencet. Nah, dipencet kayak gini, hitung 17 kali. Ya. Pencet. Di sini nanti akan terasa sakit di sini. Sakitnya bukan main. Orang punya asam lambung. Ini kita pencet. Ya. Kanan kiri sama. 17 kali, ini 17 kali. Pencet, lepas. Pencet lagi, lepas. Kalau dipencet hitung 17 kali. Ya, udah 17 lepas. Pencet lagi, hitung 17 kali. Pencet, lepas. Kayak gitu ya. Lakukan sampai 5 kali. 5 kali pencetan dengan hitungan 17 kali, ya. 5 kali, ini 5 kali, sini 5 kali, ya. Nah, sudah tuh untuk mengenai vertigonya, memang kalau asam lambung itu pasti dibarengi dengan vertigo, ya. Kalau nggak vertigo, badan akan lemas, ya. Kalau asam lambung itu pasti. Nah, ini ada tulang bagian sini, tulang bagian sini. Ini kita mainkan dari sini, terus kita mainkan. Nanti kalau di sini ketemu terasa sakit sekali gitu, itu dimainkan dulu. Nah, terus dimainkan dulu kayak gini, ya. Ya, terus dimainkan gini, digoyang-goyang, ya. Kalau terasa sakit sekali jangan dipencet dulu, jangan terlalu dipencet. Tapi kita relaksasi dulu, ya. Nah, kita bikin relaksasi dulu. Itu akan nanti terasa sakitnya tuh sampai ke sini, kepala, ya, sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Oke. Sudah itu di sini nih. Ini dari belakang kuping. Di sini pakai minyak ya. Dari sini tarik. Nah, terus tarik sini. Nah, ini. Nah, di sini. Kalau orang kena vertigo apa sakit kepala itu, ini kapan di sini terasa sakit sekali. Ini di sini, ya. Ini di sini. Nah, sini terus. Nah, pencet itu lakukan. Pemencetannya lakukan 2 sampai 5 menit di sini ya. 2 sampai 5 menit dipencet di sini. Oke? Pakai minyak ya. Nah, sudah itu pakai minyak ya. Tapi kalau diusahakan itu yang bagus itu dipakainya itu minyak kelapa asli. Kalau bisa lakukan itu dengan minyak kelapa asli, ya. Mau terapi-terapi di sini, asam lambungnya, di tangannya, ya itu. Nah, ramuannya itu di profil Pak D itu ada di situ, ya. Ramuan untuk asam lambungnya, vertigo, darah tinggi segala macam itu ada, ya. Tinggal klik di profil Pak D itu. Nah, di situ sudah ada tata cara pembuatannya, jenis-jenis ramuannya, dan cara minumnya. Minumnya itu dilakukan sebelum tidur. Lakukan minumnya itu sebelum tidur, lagi hangat tubuh. Sudah itu bangun pagi, ya, minumnya itu bangun pagi sebelum makan atau minum yang lain, kita minum itu dulu. Dan ramuan itu tidak boleh diulang, ya. Ramuannya, kalau ramuan untuk rebusan malam untuk rebusan pagi. Jangan yang rebusan malam diulang untuk direbus pagi, itu nggak bisa, ya. Diminum secara rutin, lakukan itu secara rutin dan kontinu sampai benar-benar perutnya terasa nyaman. Itu pasti nanti ada ada khasiatnya atau efeknya di perut. Itu pasti ada terasa nyaman. Dah, begitu dulu ya untuk para pemirsa dan para subscriber Pade yang menyaksikan Pade ini. Nah, untuk sementara ini Pade cukupan dulu. Nah, untuk masalah alamat Pade itu bisa dilihat di profil Pade. Itu alamatnya lengkap plus nomor WA-nya ada semua di situ ya. Jadi Pade tidak perlu lagi menjelaskan, tinggal klik di profil Pade itu ada semua alamatnya. Oke? Oke, kalau begitu Pade cukupkan dulu sampai di sini. Silakan. Kalau ada komentar yang lain, untuk komentar yang lainnya silakan ditulis di kolom komentar. Nanti Pade akan buatkan lagi video-video selanjutnya menjelaskan atau tutorial cara penyembuhannya. Dan sekali lagi untuk para subscriber, kalau untuk menjadi prioritas Pak D masalah keluhan di badan atau dituntun sampai selesai, silahkan berlangganan. Nah, di situ nanti Pak D akan tuntun cara penyelesaiannya, oke, plus ramuan-ramuannya. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini.
Pak tunggu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.